Baik, Pak Faisal, langsung. Kenapa mengusulkan diperlukan adanya pemakzulan terhadap Presiden? Gelombang yang mengusulkan pemakzulan ini bukan baru. Tapi ini satu akumulasi yang terus-menerus terjadi sejak bulan Juni tahun 2023. Dan kemudian pada tanggal 7 Desember, kawan-kawan petisi 100 itu sudah menemui pimpinan, mendatangi DPR dan MPR menyampaikan surat resmi. Sudah muncul baliho dengan gambar Pak Prabowo, Mas Gibran, dan Mas Jokowi. Jadi menurut saya inilah pemilihan presiden paling brutal yang pernah saya alami sepanjang sejarah reformasi. Saya sebutnya proses pemakzulan. Bisa jadi sampai Oktober tahun depan, mungkin proses pemakzulan itu belum selesai. Oke? Tapi harus dilakukan itu, karena itu akan memberikan informasi yang bagus kepada publik, bahwa orang yang dekat dengan Jokowi, yang didukung Jokowi nggak layak untuk dipilih. Nah, ayo kita sama-sama membujuk Sri Mulyani, Pak Basuki, dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Seperti waktu Pak Ginanjar dan 12 menteri lainnya mundur zaman Pak Harto, karena ini secara moral fondasinya udah. Puluhan guru besar, pimpinan universitas dan Sivitas Akademika UII Yogyakarta mengeluarkan petisi menuntut Presiden Jokowi berhenti menyalahgunakan kekuasaan dan sumber daya negara untuk memenangkan paslon tertentu di Pilpres. Sivitas Akademika UGM diantaranya sejumlah guru besar, dosen dan mahasiswa mengeluarkan petisi bulak sumur untuk Presiden Jokowi yang juga alumnusnya. Kurang dari sebulan Pilpres berlangsung, ada ribut petisi untuk memakzulkan Jokowi karena dianggap tidak netral dan terlalu cawe-cawe. Kenapa baru sekarang? Kenapa bukan dari bulan Oktober setelah keputusan MK dan MK-MK? Kenapa setelah salah satu paslon sudah besar suaranya di survei? Kenapa petisi 100 kemarin konsultasi ke Menko Polhukam? Kenapa inisiasi pemakzulan dari konsultan politik Capres? Kenapa pemilik lembaga survei ikutan mendorong pemakzulan? Asal tahu saja bahwa isu pemakzulan ini bisa berakibat konflik horizontal di masyarakat. Simak penjelasan sampai akhir video. Mari kami bantu siapkan kopi hitam kental dan ubi goreng dengan cocolan sambal. Jangan skip videonya. Assalamualaikum kawan, ketemu lagi dengan saya Mas Warto. Grader biji kopi di Warkop Bicara. Bersiap kawan, Warkop Bicara is brewing. Pada bulan Oktober 2023, secara tidak mengejutkan, MK mengabulkan sebagian permohonan tentang peninjauan kembali batas usia calon capres dan cawapres. Hasil putusan tidak mengubah batas usia, namun MK mengabulkan sebagian gugatan yang meminta batas usia capres-cawapres dibuka untuk orang yang pernah atau sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. Jadi bagi yang usia masih di bawah 40 tahun, namun sudah pernah atau sedang menjabat jabatan, seperti kepala daerah bisa dicalonkan menjadi capres dan cawapres. Dengan keputusan tersebut, terdapat 32 kepala daerah tingkat kota dan kabupaten, serta 1 kepala daerah tingkat provinsi yang bisa maju menjadi capres dan cawapres. Namun karena ketua MK adalah Anwar Usman, paman Gibran dan saudara ipar Jokowi, dan ada gerakan menaikkan Gibran menjadi cawapres, maka jelas semua orang menunjuk peristiwa ini sebagai permainan Jokowi. Kalau kita mau putar sedikit pikiran kita, bukankah ini adalah perundangan yang lebih inklusif? Di mana dunia ini memang mengarah pada inklusivitas. Kalau sekarang Gibran memanfaatkan perundangan ini untuk maju jadi cawapres, dan dia bisa maju karena privilege sebagai anak presiden. Karena memang harus yang punya privilege untuk mendobrak, namun di 5 tahun ke depan bisa lebih banyak anak muda yang berkesempatan maju sebagai pemimpin. Dan bisa jadi kalian, atau anak kalian, atau saudara kalian. Selain itu, apakah ada jaminan usia di atas 40 tahun lebih bijaksana dan lebih tegas? Karena menjadi tua itu pasti, sedangkan menjadi bijak dan dewasa itu pilihan.
Jokowi dianggap melakukan beberapa kebijakan yang dianggap memihak paslon Prabowo Gibran. Mulai dari mengatakan akan cawe-cawe, dituduh menghalangi pencapresan Anies Baswedan, dituduh membuntuti daerah kampanye Ganjar, dituduh bagi-bagi bansos untuk kampanye Prabowo Gibran, sering kunjungan ke Jawa Tengah untuk memecah suara kandang Banteng, sampai bagi-bagi BLT. Yang belum dilakukan mungkin hanya pidato politik mengkampanyekan Prabowo Gibran. Apakah salah yang dilakukan Jokowi? Tergantung siapa yang menilai. Bagi pendukung paslon Anies Imin dan Ganjar Mahfud, jelas ini salah. Ini berarti presiden tidak netral. Mereka ini maunya presiden yang pasrah, diam, dan tidak cawe-cawe. Maunya biar paslon, tim ses, dan simpatisan saja yang berpesta, dan membiarkan negara ini kemanapun arah tujuannya. Kami justru tidak setuju bila pemimpin tidak cawe-cawe. Pemimpin harus memastikan negaranya menuju ke arah yang benar, meskipun sudah tidak dipimpinnya lagi. Dan jangan lupa, presiden dan menteri adalah jabatan politik, dan sebagai politikus berhak untuk memihak. Ingat ya, yang boleh memihak adalah jabatan politik, sedangkan TNI, Polri, dan ASN tidak boleh. Bagaimana pendapat Anda? Sebelum kami lanjutkan, tolong bantu kami dengan subscribe, tekan tombol lonceng, dan jempol ke atas. Ada dua kelompok yang saat ini gencar melakukan kampanye pemakzulan Jokowi. Kelompok pertama adalah yang meletakkan ekspektasi terlalu tinggi pada Jokowi. Jokowi dianggap sebagai manusia suci atau dewa atau malaikat yang harus super bersih hatinya, yang harus steril dari kegiatan politik. Ini adalah kelompok yang dulunya terlalu berlebihan memuja Jokowi. Mereka kecewa dengan Jokowi memihak Prabowo, bahkan sebelumnya sudah kecewa dengan masuknya Prabowo dalam kabinet Jokowi. Kedua, adalah kelompok yang kebakaran jenggot karena ternyata Prabowo Gibran punya ilmu Tai Chi yang bisa membalikkan serangan paslon lain menjadi gimmick dan inspirasi kampanye. Sehingga malah justru serangan paslon lain menjadi kenaikan suara Prabowo Gibran. Bayangkan ketika diledek body shaming gemuk dan tua, malah jadi gimmick gemoy. Dihinakan dengan nilai 11 dari 100, malah jadi kampanye simpatik banyak ibu-ibu menangis. Kelompok ini tahu bahwa backing utama Prabowo Gibran adalah Jokowi. Prabowo Gibran tidak perlu sering kampanye ke lapangan, tapi suara di survei terus naik karena secara tidak langsung dikampanyekan oleh Jokowi melalui kunjungan ke daerah. Kelompok ini tahu bahwa untuk menahan laju Prabowo Gibran dan bahkan mungkin bisa mengalahkannya adalah dengan cara menjatuhkan sandaran backing utama mereka, yaitu Jokowi. Karena tingkat kepuasan pada Jokowi bahkan sampai 80%, yang artinya di mana Jokowi menunjukkan pilihannya, di situ mayoritas pemilih akan berlabuh. Bukankah pergerakan Civitas Akademika bisa menjatuhkan kekuasaan seperti tahun 66 dan 98? Ada dua alasan mengapa kami sangat tidak setuju dengan narasi demo besar seperti 98. Pertama, gerakan pemakzulan ini terlambat dan tidak orisinil. Narasi demo ini diawali dengan ajakan E.F. Syaifullah di beberapa podcast untuk mengalahkan Jokowi dengan cara pemakzulan. E.F. Syaifullah ini adalah konsultan politik Anies Imin. Salah satu prestasi E.F. adalah politik identitas melalui yang mencekam di Pilgub DKI Jakarta 2017. Selanjutnya ada Syaiful Mujani dan Yunarto Wijaya yang merupakan pemilik lembaga survei SMRC dan Carta Politika yang berubah dari pollster menjadi konsultan politik Ganjar Mahfud. Baik E.F. Syaifullah maupun Syaiful Mujani mengajak para intelektual akademisi dan pemuka agama untuk turun berdemo, menyuarakan ketidakpuasan pada cawe-cawe Jokowi dan mengajak memakzulkan Jokowi. Kemudian ada juga Faisal Basri dan Petisi 100 yang menyuarakan di podcast wacana mundurnya para menteri kunci seperti Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono dari kabinet Jokowi. Dan mereka juga berkonsultasi ke Menko Polhukam dan mengatakan bahwa Menko Polhukam
memfasilitasi pemakzulan Jokowi. Ini kaum intelektual, tapi sedang halusinasi kalau mau petisi pemakzulan presiden itu lewat DPR, bukan ke pembantu presiden. Apalagi saat itu Menko Polhukamnya adalah Prof. Mahfud yang merupakan cawapres Ganjar. Kami mau ketawa, tapi takut dosa. Isu pemakzulan karena proses putusan MK dan ketidaknetralan presiden ini bisa dibilang masuk angin. Kenapa? Karena putusan MK yang disebut politik dinasti itu direspon baik-baik saja oleh rakyat. Mayoritas rakyat secara alami membenarkan bahwa keluarga apalagi anak harus didahulukan kepentingannya oleh orang tua. Orang tua akan melakukan apa saja untuk kesuksesan anak. Politik dinasti juga dipahami sebagai kewajaran. Contohnya, bagaimana partai politik dikuasai oleh suatu keluarga. PDIP dikuasai Trah Soekarno, Demokrat dikuasai keluarga SBY, Nasdem dikuasai keluarga Paloh, PKB dikuasai keluarga Gus Dur, PAN pernah dikuasai keluarga Amin Rais. Di level kepala daerah pun juga begitu. Gubernur, bupati, wali kota, bahkan kepala desa dijabat turun-temurun oleh keluarga tertentu. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga, banyak anak yang meneruskan profesi orang tuanya. Ada keluarga yang orang tua militer atau polisi, anaknya juga militer dan polisi. Ada orang tua yang dokter dan anaknya juga dokter. Ada orang tua yang politisi dan anaknya juga politisi. Apalagi sebagian besar rakyat Indonesia masih bermental kerajaan, menganggap wajar politik dinasti. Kedua, karena semesta tidak mendukung. Salah satu penyebab revolusi 66 dan reformasi 98 adalah krisis moneter dan ekonomi. Tahun 66 terjadi inflasi 600%, nilai mata uang hancur, harga barang melonjak berkali-kali lipat. Rakyat lapar dan marah, maka ajakan untuk turun berdemo langsung diterima oleh rakyat. Rakyat yang lapar dan tidak percaya pada pemerintah adalah bahan bakar paling kuat untuk revolusi. Demikian juga tahun 98. Kami yakin apabila tidak terjadi krisis moneter di dunia, maka tidak ada itu reformasi 98. Bahkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 45 juga terjadi saat momentum pemerintah Jepang yang saat itu menguasai Indonesia sedang hancur setelah dibom atom oleh Amerika Serikat. Jadi harus ada momentum kuat untuk mendorong terjadinya revolusi. Dan kondisi saat ini tidak ada krisis besar yang terjadi. Tingkat inflasi terkendali, daya beli masyarakat masih normal, investasi besar masih ada, kepercayaan pada pemerintah sangat tinggi. Jadi tidak ada momentum untuk menjadikan ini barang. Maaf, sepertinya kopi kami sudah hampir habis. Kami tuang dulu kopi hitam kami selagi Anda tekan tombol subscribe dan pencet tanda lonceng dan jempol ke atas. Jadi pemakzulan Jokowi ini adalah bentuk kehabisan akal dari konsultan politik kubu Anies Imin dan Ganjar Mahfud. Di saat-saat mendekati finish, mereka butuh jurus mematikan untuk menahan laju elektabilitas Prabowo Gibran. Kedua paslon tersebut berusaha mendapatkan nafas tambahan dan perpanjangan waktu melalui 2 putaran. Harapannya kalau Pilpres tidak selesai 1 putaran, maka akan dapat tambahan waktu 4 bulan untuk memikirkan strategi lain. Mohon maaf, kami bukan tidak setuju dengan petisi dari kampus dan kalangan terpelajar. Namun kami melihat gerakan ini tidak murni, tidak orisinal, dan kental nuansa politik praktis. Kami sangat menghormati para guru besar yang menyampaikan ketidakpuasan terhadap Jokowi. Kaum cendekiawan harus legowo bahwa dunia ideal itu hanya utopia. Rakyat hidup di atas bumi yang tidak adil dan tidak ramah. Tapi asal ada yang memperhatikan rakyat, sekecil apapun, rakyat sudah gembira. Kami sangat tidak setuju dengan bansos dan BLT karena melawan kemandirian, karena memberi kail itu lebih baik daripada memberi ikan. Tapi pada saat tertentu ketika memang dibutuhkan, ikan akan lebih bermanfaat sambil memberi waktu agar kail bekerja.
Bagaimana menurut Anda? Apakah setuju dengan pendapat kami? Bila Anda punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Apabila narasi pemakzulan ini tetap dipaksakan, maka akan berpotensi terjadinya konflik horizontal. Karena silent majority yang memihak Jokowi pasti tidak terima dengan pemakzulan tersebut. Demo akan dibalas dengan demo. Bisa jadi dua massa akan saling berhadapan. Apakah elit politik mau mempertaruhkan keamanan dan guyupnya bangsa ini hanya demi kekuasaan 5 tahun? Kalau benar, maka brengsek juga elit-elit ini. Semua keriuhan politik yang terjadi saat ini tidak terlepas dari kegagalan Jokowi untuk meyakinkan Megawati. Apabila cita-cita besar Jokowi menduetkan Prabowo Ganjar diterima Megawati, maka tidak ada cuaca panas politik hari ini. Bayangkan, tingkat kepuasan Jokowi yang 80% tercurah penuh di satu paslon, maka minimal suara 60% akan diraih. Dan kemenangan mutlak meyakinkan seperti yang diinginkan Jokowi sudah di depan mata. Megawati yang sangat pede bisa menang Pilpres, dengan atau tanpa Jokowi, sepertinya berada di titik balik kemunduran kubunya. Setelah 2 kali pemilu bisa menang Pilpres dan Pileg, Megawati yakin bisa menang yang ketiga kalinya. Namun ternyata gerbong Megawati satu persatu lepas dan terikat ke lokomotif Jokowi. Seperti pepatah, setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya. Kita lihat apakah Jokowi berhasil memenangkan permainan catur politik Pilpres 2024 ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah setuju dengan pendapat saya? Silakan Anda tulis komentar Anda dan bagikan video ini ke kawan-kawan Anda. Itu saja yang kami sampaikan kali ini. Tunggu cerita-cerita kami berikutnya. Selamat menikmati kopi Anda dan wassalam.